kita akan membahas mengenai integral ya. Nah, oke. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu yang disebut dengan notasi sigma ya. Ya, yaitu notasi sigma itu adalah terkait dengan penjumlahan berulang ya. Ya, penjumlahan berulang yang didefinisikan dari indeksnya ya. Jumlahan berulang yang didefinisikan dari indeksnya. Nah, kalau kita lihat di sini, contohnya, kita langsung ke contohnya dulu. Ya. Nah, kita langsung ke contohnya aja dulu. Di sini ada sigma I sama dengan 1 sampai 10 AI. Nah, jadi dia penjumlahan berulang dari indeksnya ya. Itu indeksnya I mulainya sama dengan 1 berarti A1 tambah A2 tambah A3 sampai terakhir tambah A10. Gitu ya. Kemudian duduk aja. Oh, sorry. Itu kan sudah tulis tuh turun perkalian. Itu apa pembagian ya? Ya Pak. Itu aturan rantai ya, pemisahan. Kalau aturan rantai apa pengertiannya Pak? Itu DX ya. Pemisahannya dengan UX. U dengan 2X kurang apa? Situ 2X pangkat 3 kurang 4 ya. 2X pangkat 3. Kemudian berikutnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, yaitu B. Nah, di sini tidak ada indeksnya sama sekali. Nah, kalau nggak ada indeksnya sama sekali, bagaimana yang berulang? Yang berulang B-nya itu sendiri ya. Yaitu B tambah 1, tambah B, tambah B, tambah B, sampai B. Sebanyak apa? Sebanyak N ya. Gitu. Kalau ada indeksnya I sama dengan 1 sampai 5 misalkan, I-nya sendiri yang berulang, indeksnya berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Jadi itu penggunaan pada sigma penjumlahan berulang mengikuti daripada indeksnya ya. Mengikuti daripada indeksnya. Ada juga satu lagi namanya si ya, tapi jarang digunakan. Mungkin nanti mahasiswa ketemu di pelajaran yang lain, namanya adalah si tadi, bentuknya gini, namanya perkalian berulang ya. Si A I misalkan dari I sama dengan 1 sampai 5, nah ini artinya A1 kali A2 kali A3 kali A4 kali A5. Kalau si-nya dari I sama dengan 1 sampai 5,
Yang berulang I-nya sendiri berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Kemudian kalau yang berulang tadi tanpa indeks misalkan I sama dengan 1 sampai 5 tanpa indeks misalkan B tadi. Berarti B kali B kali B kali B kali B ini sebanyak 5 gitu ya. Cuma kita nggak menemukan sih dalam materi kita cuma menggunakan saya itu kenalan aja ya. Oke, selanjutnya adalah oke. Selanjutnya adalah saya memperkenalkan definisi daripada integral terlebih dahulu ya, yaitu integral dari A sampai B fx dx ya. Ini secara visualnya dulu bahwa sama seperti kita membuat luas di bawah ya. Gitu ya. Nah, ini batas kiri atau batas kiri pada kurvanya. Batas kiri pada kurva di sini A misalkan, batas kanan daripada kurvanya yaitu B ya. Kemudian fungsinya adalah fx, maka integral daripada fx dx itu artinya adalah luas di bawah kurva gitu ya. Nah, secara visual maknanya adalah luas di bawah kurva fx. Ini ada kurva fx luasnya. Kemudian batas kiri, batas kanan menjadi di integralnya batas bawah dan batas atas. Gitu ya. Kemudian ada fx dx. Fx itu jangan lupa fx itu adalah nilai y ya. Jadi kalau dimanapun ketemu fx, ketika ditanya nilai y-nya, jangan bingung itu dia. Karena ya banyak juga yang ini mana nilai y-nya gitu kan nggak ada karena tulisnya dalam bentuk fx gitu ya. Jadi fx dx ini adalah nilai y. Jadi nanti kita lihat interpretasinya kenapa dia di sini nilai y. Dx itu adalah nilai x delta x ya. Dx itu delta y, jadi dipecah bisa. Jadi kita lihat. Jadi secara visual maknanya itu ya luas di bawah kurva. Jelas ya? Ya, secara visual jelas ya, maknanya luas di bawah kurva, batas kirinya A menjadi batas bawah integral, batas kanannya B menjadi batas atas integral. Ya. Nah, jadi integral A dari A sampai B fx dx itu juga sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai n f ci delta xi. Oke. Jadi sekarang interpretasinya aja ya, kenapa tulisannya seperti itu. Ini FCI, ini delta XI, ini nilai Y, ini nilai X. Artinya adalah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar, di sini kita akan menghitung panjang kali lebar itu adalah panjang kali lebar persegi panjang, tuh persegi panjang yang ini nih. Ya, ini panjang kali lebar kan? Ini panjang, ini panjang. Ya, FCI delta XI. Jadi I-nya berulang indeks.
persegi panjang 1, persegi panjang 2, persegi panjang 3, persegi panjang 4, persegi panjang 5, dan seterusnya sampai sebanyak N. Ya, gitu ya. Itu ya. Maknanya tadi adalah FCI kali delta XI adalah X kali Y. Itu ada indeksnya, Pak. Iya. Indeks itu tadi ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai sebanyak N tadi. Ya. Nah. Jelas ya? Kemudian di situ digunakan namanya adalah sigma. Berarti penjumlahan tadi. Nah, penjumlahan masing-masing persegi panjang tadi. Jumlahin. Sudah hampir sama kan? Dengan luas di bawah kurva. Tapi masih ada kelebihannya. Betul ya? Belum sama. Masih hampir sama ya. Masih ada kelebihannya di sini. Ini kurvanya masih ada lebihnya sedikit ya. Gimana cara menghabiskan atau menghilangkan kelebihan di atas kurva? Yaitu tindakan berikutnya yaitu mengambil nilai limitnya. Nah, di sini diambil limit N tak hingga. Apa maksudnya ngambil limit N tak hingga? N itu tadi banyaknya persegi panjang. Kalau kita ambil N tak hingga artinya kita potong bagian-bagian persegi panjang itu menjadi kecil. Jadi kalau dipotong kecil akan habis. Nah, sekarang kita tunjukkan. Ya. Jadi ini jelas ya, panjang kali lebar. Satu buah. I itu maksudnya beberapa buah. 10 digabung. Masih ada kelebihannya. Di atas kurva. Diambil nilai limitnya. Di atas kurvanya pun semuanya hilang. Ya. Sekarang kita tunjukkan bagaimana caranya dia bisa hilang di atas kurva ya. Saya ambil yang ini aja gambarnya. Ya. Ini dari gambarnya terlihat bahwa di bawah kurvanya itu dibagi berapa partisi? 10 ya, dari 0 sampai 5 ya. Masing-masing delta X-nya, dx itu maksudnya delta X itu dx ya. Selisihnya itu adalah 0,5. Jadi ada 10 persegi panjang. 10 persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Dijumlahkan semuanya dari I sampai dengan 1 sampai I sama dengan 10. Dijumlahkan masih ada kelebihannya. Nah, diambil limit tak hingga ya. Jadi dipotong tak hingga panjangnya sampai kecil-kecil, maka yang di atas ini dia hilang semuanya. Saya buktikan dulu, saya potong bagi 2 dulu ya. Kalau 0 ke 5 bagi 2 berapa? 2,5 ya. Ini ya. Nah, kelihatan nggak kelebihannya tuh? Kalau saya potong cuma bagi 2 persegi panjang, itu persegi panjang kan? Lebihnya banyak banget kan? Ini kan? Begitu saya potong bagi 4, yang putih ini semakin mengecil. Ini kan saya bagi 2 kan? Nah, sekarang saya potong bagi 4. Bagi 4 kira-kira 2,5 ya. Ini 2,5 bagi 2 dari 1,25 ya. 1,25 per kotaknya.
Nah, kelihatan nggak? Tadi 2 kan? Bagi 2 tadi segini kan besarnya. Bagi 4 ini ya, lanjut ke ya kan? Yang bagian putihnya ini semakin mengecil. Ini yang gambarnya sendiri adalah bagi 10 makin kecil lagi kan. Jadi kalau diambil nilai pembagian yang tak hingga ya. Dibagi tak hingga itu artinya diambil nilai limitnya. Limit n menuju tak hingga maksudnya adalah saya potong, saya partisi di balok ini seperti panjang ini saya partisi supaya tak hingga, maka yang bagian atas itu hilang. Ya. Nah, jelas ya? Itu konsepnya seperti itu. Jadi nilainya ini tadi panjang kali lebar, kemudian ada beberapa kotak tadi partisinya, diambil nilai limitnya sama dengan integral atau luas di bawah kurva gitu. Jadi nanti kita sudah bagian kiri aja yang kita kerjakan itu ya, bagian kanan kita sudah paham interpretasinya ya gitu. Jelas ya? Nah. Ada beberapa notasi sigma di sini yang menggunakan formula, tapi itu juga saya nggak menjelaskan semuanya, saya cuma jelaskan satu aja ya, yaitu satu atau dua lah. Nah, kalau misalkan yang ini disubstitusi ya, yaitu I mulainya 1, berarti 1 tambah 1, 2, A2 dikurangi A1 gitu kan. Kemudian I-nya dari 1 lanjut ke 2, 2 tambah 1, 3, berarti tambah A3 kurang A2, tambah A4 kurang A3, tambah A5 kurang A4. Nah, gitulah kira-kira ya. Yang terakhir adalah AN plus 1 dikurangi AN. Ya. Nah, di sini kan terlihat polanya ya. A2 dikurangi A1, A3 dikurangi A2, berarti ini dikurangi ini. Kan gitu kan? Ini dikurangi ini hilang. Ini dikurangi ini hilang. Dan seterusnya ini nanti dikurangi ini hilang. Sisalah min A1, AN plus A. Gitu ya. Itu polanya aja. Ya. Kemudian yang bagian bawahnya ini sigma I sama dengan 1 sampai N, I sama dengan kali N ke 1. Kerap dapatnya dari mana? Yaitu dari diuraikan dulu, yaitu I-nya dari 1 sampai N berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah sampai N. Lalu kalau ini dijumlahkan, bagaimana cara mendapatkan penjumlahannya? Ini namanya deret aritmatika. Suku pertamanya adalah 1, suku terakhirnya adalah N, jumlah deret aritmatika yaitu N per 2 A tambah UN. N per 2, A-nya adalah 1, UN-nya adalah N. Jadilah dia N kali N plus 1 per 2. Ya. Udah. Turunannya ada ya. Bu, turunannya apa? DUDX. Itu kan DUDX, DUDU-nya. Ini mah cara langsung. Ini kan udah saya tulis. Ini cara langsung. Itu pemisahannya itu udah saya tulis. Gitu ya. Untuk beberapa nilai yang lainnya juga sama, yaitu menggunakan deret aritmatika atau deret geometri.
Jadi di sini menggunakan formula aja. Ya. Dari mana dapatnya nanti menggunakan formula rumus ya. Jadi saya nggak jelaskan lebih detail karena kita jarang menggunakannya ya. Nah, oke. Nah, kalau dilihat daripada definisi integral tadi, di sini terlihat bahwa ini saya ringkas saja dengan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama pembagian daerah D menjadi n partisi. Maksudnya adalah tadi luas di bawah kurva, ya kan? Ada batasnya tadi, batas kiri A misalkan, batas kanan B, artinya dibagi seperti itu kan? Dibagi itu namanya partisi. Dibagi dengan menjadi ini ya, menjadi persegi panjang, ya. Dibagi tadi, cara membaginya bagaimana itu? B, ya kan, paling kanan dikurangi A, ya kan? Dibagi, kita ingin membagi berapa partisi B dikurangi A dibagi dengan N. Itu cara membaginya, ingin mau berapa partisi. Nah, kemudian setelah itu ingin mendapatkan titiknya. Titik ini deltanya, ini delta X ya, pembaginya tadi. Delta X, ini delta X, ini delta X, ini delta X, ini delta X ya. Delta X itu maksudnya semuanya. Ya. Kemudian ini dihitung luasnya, panjang kali lebar yang tadi. Ini panjangnya berapa, ini lebarnya berapa. FCI ada indeks I, maksudnya adalah I1, I2 gitu kan. I3, I4 dan sampai N. Ya. Jadi luasnya sama dengan sigma atau penjumlahan masing-masing 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Sampai N ya maksudnya. Itu contohnya adalah gambarnya 4, berarti sampai 4. Kemudian sampai 4 tadi masih ada lebihnya kan? Masih ada kelebihan buktinya di sini. Diambil nilai limitnya. Limit daripada ini. Ya kan? Limit N menuju tak 3. Baru dia merupakan nilai integral. Gitu ya. Jelas ya? Ya, walaupun tulisannya banyak, kalau kalian baca sendiri belum tentu ngerti kan? Susah ya? Ya, gitu. Nah, sekarang kita coba satu soal saja ini ya untuk mengerjakannya dengan konsep tadi, bukan dengan integralnya, dengan konsepnya ya. Nah, oke, kita lihat. Ini integralnya, batas kirinya adalah 0, ya kan? Batas kanannya adalah 4. Jelas ya? Cara kita membuat partisi tadi apa? Delta X, batas kanannya 4, batas kirinya 0, dibagi dengan banyaknya partisi. Kita mau potong berapa, kan gitu kan? Jelas ya? Berarti partisinya adalah 4 per N. Jelas ya? Kemudian nilai X-nya nih. X0, X1, X0 itu adalah titik bagian paling kiri, yaitu X0-nya adalah 0. X1-nya berapa? 0 ditambah partisi, ya kan? Ya. Ini tadi gambarnya. Paling kirinya itu X0. Gitu kan? Kalau saya bagi 2 gini. Ini delta X, ini delta X. Berarti kan X1-nya adalah X0 tambah delta X ya. X1-nya sama dengan X0 tambah delta X. Ya, kalau pakai huruf banyak yang enggak.
bisa mengerti, tapi saya ganti dengan angka jadi ngerti ya. Contoh di sini tadi 0 sebelah kirinya, di sini 4 ya. Kalau 0 dengan 4 saya bagi 4 saja, berarti 4 bagi 4 nilainya adalah 1, partisinya 1, 1 ada 4 kan ya. Nah yang pertama di sini 0, X1 nya berarti 0 tambah 1 kan, nah itu maksudnya 0 tambah 1 ini kan 0 tambah partisi gitu kan, 0 tambah 1. X2 nya 0 tambah 2 kali partisi yaitu 2. Jadi X1 dari 0 tambah kali partisi 0 tambah 1 hasilnya 1. X2 nya 0 tambah 2 kali partisi gitu kan. Dan seterusnya. Nah, jadi nggak perlu bingung sama hurufnya, tapi interpretasinya begitu ya. Nah, 0 tambah 0 yang sebelah kiri, 0 tambah partisi titik yang pertama, 0 tambah 2 kali partisi titik yang kedua, 0 tambah berapa kali partisi XI, berarti titik yang terakhir adalah 0 tambah I kali partisi, yang artinya sama dengan I kali 4 per N. Partisinya kan 4 per N kan? Nah, sudah? Jelas? Kemudian kita cari panjang kali lebar atau X kali Y kan? Ini Y-nya, ini X-nya. X-nya tadi adalah 4 per N. Jelas ya? Y-nya dari mana? Nah, ini kan tadi saya katakan Y-nya adalah X min 4. Berarti kita tulis Y sama dengan X min 4. X-nya tadi adalah 4 I per N ya. 4 I per N X-nya. Yang ini nih. 4 I per N. Ya, dikurangi Nah, ini nilai Y ini. Maka ganti ke sini. Jelas ya? Ini nilai X 4 per N. Ini nilai itu 4 I per N kurangi panjang tadi diambil sigma-nya. Sigma itu jumlahkan masing-masingnya. Nah, cara menjumlahkan sigma di sini kan nggak mesti jumlahin satu per satu kan? Karena dari 1 sampai N. Kalau dari 1 sampai 4 bisa kita ditulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Karena ini sampai N, maka digunakan formulanya. Ini diuraikan dulu 4 kali 4 16 per N kuadrat. 4 kali 4 16 per N ya. Ini kan sudah jelas nih, sigma I sama dengan 1 sampai N I. Berarti kan beda dari matematika ya. Yaitu tadi rumusnya N plus 1 per N kali N plus 1 per 2 ya. Ya betul ya. Ini sendiri artinya N kali N plus 1 per 2. 16 per N kuadrat yang ini. Ya. Kemudian ini juga sigma I dari 1 sampai N artinya apa? 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kan? Berarti N kali 1. N kali 1 berarti 16 kali N per N ya. Hasilnya min 8 tambah 8 per N. Jelas ya? Di sini tadi udah sigma, yang terakhir adalah limit. Diambil nilai limitnya, limit tahin. Limit N ditandingkan dengan 8 per N. Pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat bilangan dibagi bilangan yang sangat besar, hasilnya sangat kecil atau nilainya 0. Yang 8 tambah 0 artinya adalah luasnya adalah 8, posisinya di bawah sumbu X, posisi di luas itu. Nah, sekarang kita lihat, kita interpretasi secara visual ya. Betul nggak hasilnya min 8? Apa makna interval makna min 8 di situ? Ya, ini min 8 ya. Nah, kita lihat integral 0 sampai 4
integral 0 sampai 4 X min 4 D dx. Nah, sekarang kita gambarkan aja dulu. Ini fungsinya kalau saya buat kan integral fx d dx. Ini artinya fx ya. Berarti fx sama dengan x kurang 4 atau y-nya sama dengan x kurang 4 sama ya. Sekarang saya ingin gambarkan kurvanya dulu. Kalau saya ambil nilai x-nya sama dengan 0, nilai y-nya berapa? 0 kurang 4, berarti y-nya min 4. Kalau saya ambil y-nya 0, y-nya sama dengan 0 di sini. Berarti 0 sama dengan x kurang 4. X-nya ini pindah ruas ke kiri, gitu kan? Berarti titiknya adalah di sini 4,0 ya. Yang ini 4,0, yang atas tadi 0, min 4. Nah, sekarang kita gambarkan. Ya. Oke. 4,0. Sini ya. 4,0. Min 4, 0, min 4 di sini ya. Betul ya? Nah, sekarang kita maknai integral tadi. Integral 0 sampai 4 x min 4 d dx. Ya. Berarti batas kirinya adalah 0. Batas kiri 0 itu maksudnya ini. Ya. X sama dengan 0 ya. Batas kirinya yang ini nih. Batas kirinya x sama dengan 0. Yang batas atasnya x sama dengan 4. Yang ini nih. Gitu ya. Jelas. Fungsinya yang ini kan? Yang garis ini fx. Luas di bawah kurvanya. Di bawah kurvanya bukan ke sini, nggak habis kan? Yaitu ini kan sumbu x nih. Fx dx itu maksudnya integral terhadap x, terhadap sumbu x di bawah kurva. Ya. Kalau tadi kalau gambar yang pertama tadi di sini fx itu kan batasnya A, B, atau di bawah kurvanya, maksudnya di sini gitu. Makanya dia hasilnya tadi negatif. Maksudnya berada di bawah daripada sumbu x. Ya, batasnya sama, fungsinya fx, tapi integralnya dia ke sini. Kalau ini positif, luas di bawah kurvanya, gitu. Ya, karena kan kalau dihitung luas di bawah kurva ke sini kan nggak habis ya. Sampai tadinya masih dulu. Ya. Ya, sekarang itu bentuknya apa? Ini coba pengertian itu bentuknya apa? Segitiga. Dua segitiga apa? Tengah alas kali tinggi. Alasnya ini berapa nilainya? 4. Tingginya ini berapa nilainya? 4 juga. 4 kali 4 berapa? Bagi 2. Sama kan tadi kan? Yang tadi hasilnya adalah min 8. Min itu maksudnya posisinya di bawah. Luasnya masalah. Nah, pada dasarnya integral itu dapat digunakan untuk menghitung bentuk yang berbagai macam bentuk yang tidak beraturan. Kalau ini beraturan nih, makanya bisa kita hitung bentuk persegi panjang kali lebar, bentuk persegi sisi kali sisi, trapesium setengah kali jumlah sejajar kali tinggi dan lain sebagainya ada. Nah, kalau ini yang dimaksud dengan integral itu adalah bentuk lainnya yang tidak beraturan, semuanya luasnya bisa kita hitung. Asalkan kita bisa dapatkan bentuk fungsinya di pangkat 3, pangkat 4 itu aneh-aneh itu kan bentuknya. Jadi segala macam bentuk yang aneh-aneh tadi bisa kita hitung luasnya karena dia nggak beraturan.
Kalau yang peraturan ada ini aja luas kayak gini. Kan nggak tahu kan luasnya kan? Kalau ada kali besar adalah segitu. Dan tapi kalau ini asalkan kita tahu ininya fungsinya apa, bisa cara mendapatkan fungsinya berbagai macam cara ada namanya berkorelasi, pokoknya dapat fungsi ini lah. Luas bawahnya akan kita dapatkan gitu. Nggak mungkin pakai persegi nanti pakai persegi kita ini seperti itu. Ya. Jadi itu kira-kira seperti itu ya, benar. Jelas ya? Jadi saya cuma jelaskan satu soal aja yang berkaitan dengan ini secara istilahnya hitungnya secara manual ya, yang paling dasar. Oh gini interpretasinya. Nah selanjutnya kan pasti kita menggunakan yang sebelah kirinya yang ini, yaitu integral dari 0 sampai 4 ya. Dari 0 sampai 4 ini integral dari x min 4 adalah setengah x kuadrat kurang 4x ya. Nanti kita uraikan ya formulanya. Batasnya 0 sampai 4. Nah, 4-nya disubstitusi terlebih dahulu, berarti setengah 4 kuadrat adalah 6, 16 dikurangi 4 kali 4, 6, 19. Baru disubstitusi yang nolnya, dikurangi 0 ya, karena ini 0, begitu. 16 bagi 2, 8 dikurangi 16, min, begitu ya. Jelas ya? Hasilnya adalah min 8. Jadi nanti berikutnya yang kita gunakan tadi aja sederhana. Cuma interpretasinya kita tidak tahu ya. Panjang dari ini panjang, ini dari lebar, mata kiri, batas kanan. Menghitungnya dengan cara dibesarkan dulu, kemudian substitusi bagian atas, dikurangi substitusi bagian bawah. Nah, oke. Berikutnya adalah penguraian integral bila terdapat B pada interval A, C, di mana A kurang B kurang C, maka intervalnya bisa dibagi ini dari A sampai C, bisa dibagi dari A sampai B, ditambah dari B sampai C. Apa maksudnya? Tadi contohnya sederhana aja, yang tadi aja. Nah, yang ini. Ya. Ini fungsi ya fx, saya tulis integral fx dx dari 0 sampai 5. Nah, ini bisa juga saya tulis integral dari 0 sampai 2 misalkan ya. Fx dx tambah dari 2 sampai 5, sorry. Ini kan batasnya 5, dari 2 sampai 5 fx dx. Jadi saya pecah istilahnya ya. Fx dx. Gitu ya. Jadi dari 0 sampai 2 ini dia, dari 2 sampai 5 ini. Nah, kalau saya gabung hasilnya sama, luas di bawah kurva ya. Berikutnya adalah integral dari A sampai A. Berarti titiknya cuma satu kan, di bawah kurva nggak ada luasnya, betul ya? Kalau A dari 1 sampai 2, kan ada luasnya. Dari A sampai A, ada kan? Luas di bawah kurvanya, betul ya? Jadi, integral dari A sampai A, nilainya sama dengan. Kalau dikerjakan juga bisa, hasilnya nanti 0. Ya. Karena disubstitusi dikurangi nilai yang sama. Berikutnya penukaran batas atas dan batas bawah. Nah, ini batas kirinya A, batas kanannya B. Kalau ditukar batasnya, jadi dia akan menjadi
negatifnya. Ya. Nilainya menjadi negatif kalau ditukar batasnya. Kalau ini negatif, dikali dengan negatif, hasilnya positif. Ya. Kemudian fungsi ganjil. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Oke. Fungsi ganjil yang paling mudah adalah X pangkat 3. Fungsi genap yang paling mudahnya adalah X pangkat 2. Dari mana kita tahu dia ganjil atau genap? Kita substitusi negatifnya. Atau F min X, begitu. Min X kuadrat, hasilnya sama dengan X kuadrat. Berarti dia sama dengan Fx. Ya. Sama dengan atas ini. Maka dia fungsi genap. Kemudian Fx-nya kita substitusi dengan negatif X, hasilnya negatif X pangkat 3, berarti min X pangkat 3 sama dengan min Fx, hasilnya sama dengan negatifnya, maka dia fungsi ganjil. Ya. Itu untuk ngetes dia ganjil atau genap. Konsekuensinya, karena dia genap, ya, kalau fungsi genap, coba fungsi genap. Nah, tadi Y sama dengan X kuadrat ya, contohnya. Nah, luas di bawah kurvanya, kalau saya ambil angka yang sama batas kiri dan batas kanannya, coba. Beda negatif itu. Nah, fungsi genap, ini fungsi genap. Coba lihat angkanya. Batas bawahnya min A sampai A. Dari min 5 sampai 5. Dia karena simetri terhadap X sama dengan 0, maka luasnya juga simetri. Betul ya? Artinya dari min 5 sampai 5, saya nggak perlu menghitung semua ya, cukup menghitung setengahnya dikali 2 kali 0. Dari integral 0 sampai A, F by D, ya. Konsekuensi dari fungsi genap. Fungsi genap dia simetri terhadap garis X sama dengan 0. Karena dia simetri, luas di bawah kurvanya sama. Jadi kalau integral dari min 5 sampai 5, saya nggak perlu menghitung semuanya. Saya cukup menghitung setengahnya dikali 2. Dari 0 sampai 5 dikali 2. Begitu. Gitu ya. Satu lagi, fungsi ganjil. Fungsi ganjil, kebalikannya dia simetri terhadap titik 0,0. Ya, 0,0 artinya dia akan satunya positif, satunya negatif. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya 0. Nah, contohnya ini gambarnya ngasal aja. Nah, ya, ini fungsi Y, anggap aja Y sama dengan X pangkat 3 tadi. Ya, kalau saya ambil di sini batas kirinya adalah min 5, batas kanannya adalah 5. Nah, di sini kan positif ya. Betul ya? Sebelah kirinya negatif. Jadi integral dari min 5 sampai 5 Fx dx, kalau fungsinya ganjil, artinya simetri terhadap titik 0,0, ya kan? Maka nilainya sama dengan 0. Tadi yang bawah hasilnya min 8 kan? Yang segitiga itu bawah min 8 ya. Berarti sini min 8, yang di sini hasilnya 8. Jadi jumlah hasilnya 0. Jadi 0 di situ bukan berarti dia tidak memiliki 2. Nanti kita lihat kok kenapa dia hasilnya 0. Oh, dia posisinya di atas. Karena dia posisinya di atas, hasilnya positif. Kalau posisinya di bawah, karena hasilnya negatif, karena kita ingin menghitung luas yang bagian bawah, kita kalikan min 1. Jadi min 8 kan? Segitiga. Luas segitiganya berapa? 38. Jadi dikali min 1 min 8 kali min 1. Ya kan?
Luasnya nggak ada yang negatif kan? Ya, benar. Tapi hasil integral kita min 8 tadi. Ya. Maksud min 8 itu posisinya di bawah. Jadi kalau kita tanya luasnya berapa? 8. Yaitu min 8 tadi dikali dengan min 1. Misalnya. Jelas ya? Kemudian integral tidak tentu. Oke. Yang pertama, sebelum masuk ke integral tak tentu, saya perkenalkan dulu integral polinomial. Kalau turunan polinomial udah jelas ya, yang yaitu y sama dengan misalkan 2x pangkat 3 boleh. Turunannya adalah Yasen sama dengan 6x kuadrat. Ya. Integral itu kalau kita mau mengecek, kalau integral kita integralkan 6x kuadrat dx, itu hasilnya harus kembali lagi. Kalau kita mau ngecek ya. Betul nggak? Hasil integral kita. Maka kita coba dapatkan turunannya. Gitu ya. Nah, jadi saya perkenalkan bentuk umum daripada pengintegralan polinomial, yaitu integral ax pangkat n dx ya. Apa maksudnya ai pangkat n dx? A itu adalah koefisiennya ya. X variabelnya, n adalah pangkatnya, sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1. Pangkatnya tambah 1. Ya, pangkatnya nambah 1 dibagi dikali a per n plus 1. Ya, sekali lagi kalau lihat angkanya nanti akan membingungkan. Ya. Sebenarnya hampir sama dengan turunan ya. Coba lihat nih turunan. Ini pangkatnya dikali kan? Pangkatnya turun 1 kan? Koefisiennya dikali. Kalau integral, pangkatnya naik 1, koefisiennya dibagi. Betul ya? 2 kali 3, 6 kan? Kalau di sini, yang sebelah kanan, dibagi ya. Pangkatnya dibagi. Nah, kita langsung aja ke soal yang sama di situ. Integral daripada 6x kuadrat dx. Ya. Yaitu pangkatnya nambah 1 berapa? 3. Berarti 6 per 3 x pangkat hasilnya adalah 2x pangkat 3. Sama nggak hasilnya? Nah, jadi kita bisa koreksi tuh. Nah, itu saya kasih makna dari formulanya dulu. Nah, saya baru akan saya ajarkan tekniknya. Teknik untuk bisa cepat ya. Jadi di sini adalah formulanya x pangkat n dx berarti a per n plus 1 pangkatnya sama 1, a dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1. Nah, kalau saya mengerjakannya ini. Tadi 6x kuadrat dx ya. Integral 6x kuadrat dx. Ini kan koefisien nggak ngaruh ya. 6 gitu. Kayak gitu ya. Pangkatnya berapa? 2. Mulainya dari pangkat. 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti x pangkat 3 sepertiga. Gitu kalau saya. Karena berlawanan, berkebalikan. Pangkat dan koefisiennya berkebalikan. Kelihatan nggak kalau berkebalikannya dari sini nih? Ini n plus 1, di sini 1 per n plus 1. 5 seperlima, 6 seper-6, 7 seper-7. Ya kan? Kalau pangkatnya seper-7, koefisiennya itu 7. Apa enggak? Dan itu tekniknya begitu. Karena pangkatnya n plus 1, di sini 1 per n plus
1. Berarti kalau lihat dari sini, X kuadrat. Nah, X kuadrat tambah 1 berarti 3. Sepertiga X pangkat 3. Terus ya? Ya. Nah, nanti kalau kelihatan pecahan agak sulit, nah, ternyata lebih mudah juga. Contohnya, ya. Integral X pangkat setengah dx. Setengah tambah 1 berapa? 3/2. Berarti integralnya adalah 2/3 X pangkat 3 per. Dimulai dari pangkatnya. Pangkatnya ditambah 1. Setengah tambah 1 adalah 3/2. Berarti koefisiennya kebalikannya 2/3 X pangkat 3/2. Ya. Jadi cara mengerjakannya itu setengah plus 1 berarti X pangkat 3 per koefisiennya kebalikannya yaitu 2 per. Ya. Integral X pangkat min setengah dx. Berapa? Min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1 berapa? Setengah kan? Berarti X pangkat setengah 2/1 kan? Itu. Berkebalikan. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan yang tadi, mana? Ini intinya pangkat dan koefisien berkebalikan. 1/2 berarti 2/1. 3/2, 2/3. Itu tekniknya. Ya. Kalau yang tadi awal, rumusnya formulanya harus dijelaskan dulu formulanya. Ini adalah dulu ini. Ya. Ya. Nah, kalau yang tadi, saya ulangi lagi, Y-nya, Y sama dengan yang lain aja nggak apa-apa, 5X pangkat 5X pangkat 3 misalkan, turunannya adalah 15, ya kan? X kuadrat. Kalau kita ingin mengkoreksi integral, bisa dengan turunannya. Integral 15 X kuadrat dx, betul nggak hasilnya? Balik lagi ke sini. Ya kan? Yaitu 15 itu kan koefisien, nggak ngaruh ya? 15. Integral dari X kuadrat, pangkatnya 2, tambah 1, berarti pangkat 3. X pangkat 3 seperti, yaitu 5X. 15 bagi 5 kan 3 ya? 5X pangkat 3. Betul ya? Udah lengkap tuh. Kalau turunannya udah bisa, integralnya udah bisa, udah lengkap. Ya. Yang lainnya itu nanti tinggal interpretasi aja tuh. Mencari luas, mencari volume, interpretasi dari integralnya. Ya. Jadi balik lagi dari semua itu yang paling banyak itu adalah polinomial ya. Polinomial. Jadi kalau yang lain nggak bisa, yang minimal polinomial. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 kan yang kuis polinomial ya. Yang di LMS juga banyaknya polinomial ya. Polinomial itu fungsi pangkat. Jelas ya? Iya, benar. Sekarang kita lihat berikutnya. Apa ini maksud dengan integral tak tentu? Ada integral terbagi 2, integral tak tentu, dan integral tentu. Bedanya di sini aja ya. Kalau integral f(x) dx, dia ada batasannya. Batasan misalkan di sini 0, di sini 2. Nah, di sini disebut integral tentu. Karena nilainya nanti bisa disubstitusi. Kemudian, kalau tidak ada batasannya, di sini nggak diketahui batasannya berapa, di sini juga nggak diketahui batasannya berapa, maka dia integral tak tentu, gitu aja ya. Ini integral tak tentu.
Jelas? Cara mengintegralkannya sama ya. Baik integral tentu maupun integral tak tentu. Cara mengintegralkannya sama. Bedanya dia punya batasan, maka disebut integral value. Karena nilainya di sini langsung ada berapa hasilnya. Sedangkan yang ini nilainya belum pasti, maka ditambah nilai D. Ya. Oke, saya ambil contoh kenapa dia disebut dengan integral tak tentu. Nah. Y sama dengan X kuadrat. Turunannya apa? Jansen berapa? 2X ya. Y sama dengan X kuadrat plus 3. Turunannya apa? Y sama dengan X kuadrat plus 5. Turunannya apa? Ketika saya integralkan 2X dx, berapa integralnya? Yaitu integral daripada X, X-nya pangkat 1 kan? 1 plus 1, 2. Berarti X kuadrat, gitu kan? Nah, kira-kira gitu ya. Hasilnya sama dengan X kuadrat. Betul ya? Tapi, coba lihat sebelah kirinya. Ada berapa? X kuadrat, ada X kuadrat plus 3, ada X kuadrat plus 5. Betul kan? Kita belum tahu yang mana. Maka disebut integral tak tentu. Ditambah di sini nilai. Ya kan? Dari kiri ke kanan tadi turunannya sama 2X, 2X, 2X. Tapi kalau kita integralkan, integral 2X hasilnya X kuadrat. Tapi yang mana? Apakah X kuadrat 0? Tambah 0 sini. Tambah X kuadrat tambah 5? Atau X kuadrat tambah 3? Maka di sini ditulisnya X kuadrat tambah C. Karena tak tentu. Jadi yang tak tentu itu C ini maksudnya. Belum tentu yang mana. Gitu ya. Jadi integral tak tentu itu karena nilai C. Cara mengintegralkannya sama. Jelas ya? Kemudian integral dengan substitusi. Nah ini integral dengan substitusi. Integral dengan substitusi artinya adalah pemisalan ya. Pemisalan. Sekarang kita lihat soal yang pemisalan kemarin itu yang ngerjainnya yang 2x pangkat 3 kurang 4 pangkat 5 ya. Y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4 pangkat 5. Ini coba diperhatikan lagi nih aturan rantainya. Kalian kan bisa cara langsungnya ya. Cara langsungnya bisa, tapi cara aturan rantainya banyak yang nggak bisa sebenarnya kelihatannya. Yaitu kalau di sini cara langsungnya yaitu Jansen 5 kali 2x pangkat 3 kurang 4, pangkatnya kurang 1 ya. Pangkat 4, turunkan yang ini yaitu 6x kuadrat. Padahal itu udah jelas itu. Yang dimaksud adalah ini dimisalkan dengan U, gitu kan? 2x pangkat 3 kurang 4. Fungsinya karena sudah dimisalkan, jadilah dia Y, yang ini kan? U pangkat 5. Gitu kan? Setelah dimisalkan kan jadinya Y sama dengan U pangkat 5. Nah, dari sini aja DY per DU, yaitu 5U pangkat 4, gitu kan? Yang ini DU per DX, yaitu 6x kuadrat. Ini kan 6x kuadrat di DU kan? 5U pangkat 4, gitu kan? DX sama dengan DY/DU kali DU/DX. Yaitu DY/DU-nya tadi 5, 2x pangkat 3 kurang 4, DU/DX-nya adalah 6x kuadrat. Sama kan dengan yang di atas ya.
Karena kalau itu namanya aturan rantai, kalau integral namanya integral substitusi. Jadi integral substitusi kita perhatikan sama juga caranya, yaitu dengan menggunakan pemisah. Yang mana yang kita substitusi? Yang mana yang kita hilangkan? Ini nilai y-nya. Ini nilai turunannya. Kalau ini kita integralkan, pasti hasilnya kembali lagi ke sini. Lihat? Kalau coba kita integralkan yang kanannya itu. Yang ini ya. Integral 5 kali 2x pangkat 3 kurang 4 pangkat 4 6 x kuadrat. Ini saya inikan aja biar lebih mudah. Jadi 30 x kuadrat ya. 30 2x pangkat 3 kurang 4 pangkat 4 6 x kuadrat. Oke. Dalam menggunakan integral, namanya integral substitusi ya. Jadi sama seperti turunan kalau kita bisa langsung turunkan x kuadrat di 2x, ya kan? Y pangkat x, y pangkat x. Sin x turunannya cos x, gitu kan? Itu namanya turunan langsung. Tapi kalau y pangkat 2x, kan nggak bisa kan? Y pangkat 2x kali 2. Nah, dimisalkan itu sebenarnya 2x itu dimisalkan. Kemudian kalau turunan yang pada sin x, yaitu cos x. Tapi kalau sin 2x dimisalkan 2x dengan u kan turunannya adalah 2. Jadi turunan daripada sin 2x adalah cos 2x kali 2. Gitu kan? Pokoknya kalau dalam bentuk biasa, dia dimisalkan. Levelnya begitu. Bisa diturunkan langsung. Kayak kuadrat 2x. Sin x turunnya cos x. Ya. Nah, ketika tidak bisa diturunkan secara langsung, maka dimisalkan. Sekarang bentuknya seperti ini. Bisa nggak dimisalkan secara langsung? Ada pangkat 4 dikali dulu kan? Ini 2x pangkat 3 kurang 4 dikali 2x pangkat 3 kurang 4 jumlahnya 4 kali dikali lagi dengan ini baru bisa ditegalkan satu persatu. Banget panjang. Nah, ada tekniknya yaitu dengan integral substitusi. Nah, pada integral substitusi kita perhatikan rumus ini ya. Kita perhatikan bentuknya. Kalau kita misalkan, maka pada fungsi tersebut juga terdapat turunannya. Ya. Kalau x pangkat 3 turunannya apa? 3x kuadrat. Nah, kita lihat itu. Ada x pangkat 3, ada 3x kuadrat. Atau x pangkat 3 sama x kuadrat ya. Kira-kira di sini yang mana? Kalau kita misalkan itu. Jawabannya adalah yang ini. Kita misalkan ini U sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6. 6-nya udah saya hapus ya. Udah jadi 30 di atasnya. Ya, saya ambil pemisahannya adalah 2x pangkat 3 kurang 4 karena turunannya lihat cara memisalkannya ya, turunannya yaitu du per dx yaitu 6x kuadrat. Du-nya sendiri yaitu 6x kuadrat dx. Sekarang kita kembali ke bentuk ini. Tadi ini sudah dimisalkan dengan u. Berarti dia menjadi integral u pangkat 4. Jelas ya? Ini saya hapus nih. Jadi u pangkat 4. Sisanya apa ini? X kuadrat dx. Kita punyanya di sini apa? 6x kuadrat dx. Boleh 6-nya kita pindahkan ke sini. Jadi 1/6 du sama dengan x kuadrat dx. Nah, boleh kita ganti x kuadrat dx menjadi 1/6 du. 30-nya tetap kita tulis. 30 bagi 6 nilainya berapa? 5. Integral 5
U pangkat 4. Nah, bisa nggak? Sudah bisa nggak nih? Polinomial kan? Pangkat 4 diintegralkan 4 plus 1 kan? Berarti 1/5 U pangkat 5. 5 kali 1/5 U pangkat 5. Gitu ya? 1/5 U pangkat 5. Hasilnya adalah U pangkat 5. U-nya tadi apa? 2X pangkat 3 kurang 2X pangkat 3 kurang 4 pangkat 5. Sama nggak dengan soal tadi? Balik lagi kan? Kembali lagi kan ke soalnya? Ya. Dia. Nah ini dari untuk yang pertama tadi formulanya yaitu bentuk integral polinomial ya. Sama aja seperti yang saya jelaskan tadi, ini tidak ada koefisiennya. Betul ya? Itu X pangkat R berarti pangkatnya nambah 1, R plus 1 per 1 per R plus 1. Jadi kalau lihat di sini, ya ini nggak ada koefisiennya, nggak apa-apa. Pangkatnya nambah 1, ini adalah kebalikannya ya. 1 per R plus 1. Jadi kalau ada X pangkat 7, 7 plus 1 adalah 8. Berarti 1/8 X pangkat 8. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, ada 3 trigonometri di sini, yaitu sin cos tan ya. Kalau ini mulainya dari mana? Dari turunan daripada sin cos tan. Y sama dengan sin X, turunannya adalah Y aksen sama dengan cos X. Integral daripada cos X adalah sin X. Ini ya. Y sama dengan cos X. Y aksennya sama dengan min sin X. Integral daripada min sin X adalah cos X. Tapi integral daripada sin X-nya adalah min cos X. Gitu ya. Kalau integral min sin X, integral langsungnya hasilnya adalah cos. Kalau yang diintegralkannya sinnya saja tanpa negatif, negatifnya pindah ke ruas kanan, yaitu min cos X atau dikali min 1. Nah, nih. Jadi balik lagi tuh sifat turunan. Y sama dengan sin X turunannya adalah cos X. Integral cos X adalah Y sama dengan cos X turunannya adalah min sin X. Integral min sin X adalah cos X. Integral min cos ya. Nah, kalau ini integral sin X bukan min sin ya. Jadi minnya tidak dikali sin. Integral dari turunan daripada tan X adalah sekan kuadrat X. Integral dari sekan kuadrat X adalah tan X ya. Yang 1, 2, 3 ini aja. Yang ini maksudnya apa? Ya. Integral dari sekuat X dx adalah ln X. Kenapa? X tempat X itu artinya apa? X pangkat min 1. Min 1 kalau tambah 1 berapa? 1/0 kan tadi ya. Jadi khusus untuk pangkat min 1 integralnya adalah ln X. Turunan daripada ln X adalah sekuat X. Kalau masih apa? Turunan daripada ln X adalah sekuat X. Integral dari sekuat X adalah khusus yang pangkatnya min 1. Karena min 1 tambah 1 nilainya tidak jadi ini tidak terdefiksi. Kemudian E pangkat X hasilnya E pangkat X. Ya. Jelas ya? Contoh lainnya yang mudah, integral E pangkat 2X dx. Kalau E pangkat X tadi turunannya adalah E pangkat X. Integral E pangkat X juga E pangkat X. Tapi ini E pangkat 2X, Pak. Gimana caranya? Pemisalan.
Atau kalau tahu cara langsungnya ini sama dengan 1/2 E pangkat 2. Ya. Kalau di turunan dikali E pangkat 2X kan, turunannya adalah Y aksen sama dengan E pangkat 2X kali 2. Ini kalau pada integral, ini 2 ini menjadi pembagi 1/2. Gitu. Ya. Kalau menggunakan pemisalan tadi, U sama dengan 2X, ini turunannya adalah DU per DX sama dengan 2. Betul ya? Ini artinya DU sama dengan 2D DX. Kita perlunya DX-nya saja. 2-nya nggak perlu pindah ke kiri. Setengah DU sama dengan DX. Jadilah ini integral E pangkat U, DX-nya ganti dengan setengah DU. Ya. Integral E pangkat U DU, E pangkat U berarti setengah E pangkat U. Artinya setengah E pangkat 2. Gitu. Pemisalannya. Ya. Dulu juga kenapa Y sama dengan 2X? Y sama dengan E pangkat 2X, Y aksennya sama dengan 2 E pangkat 2X. Kenapa? Karena ini dimisalkan. Ya. Dimisalkan U sama dengan 2X. Turunannya adalah DU per DX sama dengan 2. Berarti turunan daripada ini adalah DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Ya. Ini E pangkat U, yang ini adalah kali 2. Jadi 2 kali E pangkat 2. Gitu. Integral X plus 2 DX berarti pangkatnya 1 tambah 1, 2. Berarti setengah X kuadrat plus, kalau koefisien diintegralkan langsung ya, 2 berarti diintegralkan jadi 2x. 2x diturunkan jadi 2. Gitu ya. Jelas ya? Kalau koefisien diintegralkan dia hasilnya langsung 2dx berarti 2x. Integral 2dx berarti hasilnya 2x. Turunan daripada 2x adalah 2. Plus C dikarenakan integral tak tentu. X pangkat 3 berarti pangkat 3 plus 1 berapa? 4 ya? 1/4 X pangkat 4 gitu kan? X pangkat 1 min 3X. Min 3X, X-nya pangkat 1, 1 tambah 1 2. Berarti di situ min 3 per 2 X pangkat 2. 5 diintegralkan jadi 5X. Ya. Plus C. Kemudian integral daripada X cos X kuadrat. Ya, X. Nah, coba lihat di sini. Apakah bisa kita integralkan langsung? Kalau X saja bisa kita integralkan. Kalau cosnya saja bisa kita integralkan. Nah, jadi kita nggak bisa mengintegralkan langsung. Cara yang berikutnya apa? Yang paling mudah yaitu memisalkan. Gimana cara memisalkannya? Pemisalan tersebut turunannya harus ada di sini juga. Kalau kita misalkan cos, ada nggak sebenarnya? Sin kan? Atau min sin kan? Nggak ada kan? Jadi jangan misalkan cos. Kalau saya misalkan X, turunannya berapa? 1 kan? Ada 1 minus, tapi nggak membantu. Karena ada di kuadrat itu. Kalau kita misalkan X kuadrat, turunannya 2X. Nah, bahkan 1 ya X. 2-nya bisa dibuat. Ya, koefisien. Jadi yang dimisalkan adalah X
X kuadrat. Nah, sekali lagi coba lihat teknik memisalkannya. U sama dengan X kuadrat, turunannya adalah DU per DX sama dengan 2X, gitu kan? Ini dikali silang, DU-nya sama dengan 2X D. Nah, sekarang kita, karena U ini sudah kita ubah, saya ganti menjadi integral, yang ini menjadi cos U. Jelas ya? Yang cos X kuadrat, karena X kuadratnya sudah saya misalkan, jadi cos U. Sisanya Pak, tinggal X kan? Tinggal X, DX. Ini cos U-nya sudah saya pindah ke sini. Ya. Tinggal X, DX. Ini X, DX. Berarti buahnya pindah ke kiri. Jadi setengah DU. Ya. Jadi pindah ke kiri, jadi setengah DU. Pada kemana? Satu persatu keluar. Kalau ada perlu, nggak apa-apa. Barang aja keluar, nggak apa-apa. Kedinginan. Ya. Ini tadi sudah dimisalkan. Jadi jadi cos U kan. Sisanya tadi adalah XD. XDX. Ini dia XDX-nya. Jadilah setengah DU XDX. Ini setengah DU. Sudah bisa belum diintegralkan tuh? Sudah ya? Turunan dari sini adalah cos. Berarti integral dari cos adalah sin. Hasilnya adalah setengah sin. Setengah sin U. Karena integral tak tentu plus. Ada pertanyaan nggak? Jelas? Ini belum selesai tadi karena sudah dimisalkan, dikembalikan yaitu sin E kuadrat plus C ya. Jadi setelah dimisalkan dikembalikan. Nah. Sekarang soal yang ini saya akan mengerjakan. Saya gimana pemisalannya itu. Di atasnya ada 2X, di bawahnya ada angka 1 tambah X kuadrat. Kita nyelenggaraan itu tidak bisa, ya kan? Bukan polinomial, bukan juga trigonometri. Nah, level kita misalkan, ya, istilahnya dari integral substitusi. Kalau kita misalkan turunannya harus ada juga di situ. Sekarang kita lihat fungsi ini. Kira-kira kita misalkan dengan apa? Saya kasih berapa pilihan? U sama dengan X kuadrat. U sama dengan 1 tambah X kuadrat. U sama dengan akar 1 tambah X kuadrat. Pemisahannya dengan apa? U sama dengan X kuadrat. U sama dengan 1 tambah X kuadrat. U sama dengan akar 1 tambah X kuadrat. Atau yang atasnya U sama dengan 2X. Ya. Kalau akar berarti U pangkat setengah kan? Ya. Turunannya kan setengah, U pangkat setengah. Saya ulangi. Kalau kita menggunakan pemisahan, turunannya juga harus ada di sana. Kiri-kirinya sebenarnya adalah pangkatnya. Kiri-kirinya pangkat 3, turunannya adalah pangkat 2 kan? Ya. Itu pemisahan yaitu ada X kuadrat, turunannya adalah 2. Nah, tapi kan kita di apakah U sama dengan X kuadrat, U sama dengan 1 tambah X kuadrat, U sama dengan akar 1 tambah X kuadrat. Jadi jawabannya mana? Pemisahannya apa? Belum itu makanya ini. Tiga tadi kamu pilih ya. Ketika di 4 kamu nggak pilih yang 2. Sedangkan di atas pilih yang 4 tadi kamu nggak pilih yang 2. Sedangkan di yang 3 kamu pilih yang atas. Jadi gimana ya? Itu kan dari
dari situ kan di bawah kan kelihatan tuh U sama dengan 1 tambah X kuadrat. Ya. Ya, coba perhatikan bedanya ya. U sama dengan 1 tambah X kuadrat. Turunannya adalah DU per DX sama dengan 2X. Atau DU-nya sama dengan 2X DX. Nah, ini 2X DX-nya saya ganti dengan DU, gitu ya. 2X DX-nya saya ganti dengan DU. Berarti ini integral DU. Nah, ini udah saya coret nih, dah. Sudah ganti dengan DU kan? 1 tambah X kuadrat tadi saya ganti dengan U. Berarti posisinya di bawah 1 per akar. Ya kan? Posisinya di bawah tuh 1 per akar U. Karena yang dimisalkan itu adalah 1 tambah X kuadrat. Akarnya belum hilang. Berarti menjadi akar U. Posisinya di bawah. Yaitu integral U pangkat min setengah DU. Sudah bisa belum diintegralkan? Min setengah tambah 1 berapa? Setengah kan? Berarti U pangkat setengah kali DU plus C ya. Yaitu U-nya tadi 1 tambah X kuadrat ya. 1 tambah X kuadrat pangkat setengah plus C atau 1 tambah X kuadrat. Gitu ya. Itu masih ada 1. Masih ada 1 kan? Itu juga mau matiin juga. Iya. Oh, tambah. Nah, coba bedakan kalau saya menggunakan tadi pemisalannya adalah pemisalannya hanya X kuadrat saja. Nah, kalau Anda mengambil pemisalannya U sama dengan X kuadrat, turunannya adalah 2X dx atau DU dx sama dengan 2X. DU-nya sama dengan 2X hampir sama kan? Tapi dia bisa jadi gagal. Coba perhatikan kenapa gagalnya. 2X dx-nya bisa diganti dengan DU. Berarti jadinya integral DU. Yang atasnya sudah saya coret nih. Di bawahnya masih menjadi akar 1 tambah U. Karena yang dimisalkan cuman X kuadratnya saja. Ya kan? Sehingga bentuk seperti ini kan nggak punya referensi tuh. Gimana cara ngerjainnya? Ya kan? Bukan polinomial, bukan juga trigonometri. Ya, tuh. Jadi kalau Anda boleh menggunakan pemisalan, boleh sembarang aja. Ya, tapi lihat bentuknya ketika sudah dimisalkan, ini menjadi lebih rumit. Saya berarti untuk dilakukan penyederhanaan. Jadi ketika dimisalkan itu integralnya harusnya jadi lebih sederhana, lebih mudah. Awalnya nggak bisa, ketika dimisalkan jadi bisa. Ya. Jadi kalau ambil U sama dengan X kuadrat tadi gagal ya. Ada pertanyaan?